Malam hari ini kita dengan sukacita karena dalam perayaan 100 tahun wafatnya Pater Dehon, paling tidak hari ini wakil kita sudah ada di tempat di mana Pater Dehon memulai karya kongregasi di Saint-Quentin di Prancis. Karena Pater Provinsial sudah tiba di sana dan sudah lihat langsung Basilika Saint-Quentin di mana Pater Dehon dulu memulai kongregasi. Dan sungguh-sungguh dia mendapatkan inspirasi dari Roh Kudus untuk memulai kongregasi SCY. Nah, pada malam hari ini secara khusus saya ingin mengajak kita merenungkan bagaimana Pater Dehon yang karakternya beberapa hari ini sungguh-sungguh dijelaskan, disaringkan oleh rekan-rekan kami, romo-romo yang berbagi pada hari-hari sebelumnya, bahwa dia itu memang sebagai pribadi yang tegas, tetapi dia tidak keras, ya tegas, tetapi sungguh-sungguh dia lembut kepada konfraternya, sebutan untuk para anggota SCY, ya. Dia begitu penyimak dan itu kita ketahui karena dia tidak responsif, ya. Dia sungguh-sungguh memperhatikan, tidak reaktif maksud saya, tetapi dia mencoba menyimak apa yang menjadi harapan orang, situasi. Maka ketika Romo Joni waktu itu bercerita bagaimana Pater Dehon keliling dunia, dia bukan hanya keliling dunia dan menikmati rekreasi, tapi dia mencatat apa yang terjadi di tempat-tempat itu, kemudian dia menuliskan dalam buku hariannya, membuat report apa yang ia amati. Maka dia sungguh-sungguh penyimak dan dia orang yang mencintai keheningan. Ya. Plus dia juga seorang pribadi yang peduli dan pemaaf. Nah, hari ini saya ingin berbagi dua kisah penting yang pernah terjadi dalam kehidupan Pater Dehon dan itu bisa memberi kita inspirasi bagaimana dia menggunakan logika hati, menggunakan hatinya sebagai tempat di mana Kristus menggerakkan dia. Romo Joni atau Romo Anes sudah bercerita bagaimana ketika Pater Dehon sebagai imam muda berada di Saint-Quentin, dia sebagai pastor rekan di sana, dia setiap hari melihat realita yang ada di sekitarnya. Ketika dia keluar dari basilika, dari gereja, dia melihat banyak orang-orang yang bekerja karena daerah industri di sana. Dia melihat anak-anak berkeliaran, bermain di sana. Dia juga melihat anak-anak kok ada yang disuruh kerja, ya usia di bawah umur. Kemudian dia sore hari bersua juga dengan orang-orang yang pulang dari kerja dengan wajah lelah, wajah capek, energinya disedot habis untuk bekerja di pabrik, dan itu membuat dia gelisah karena gereja yang besar di mana dia tinggal itu ternyata tidak menjadi rumah bagi orang-orang Katolik yang ada di sekitar situ. Hatinya gelisah, tidak damai. Kenapa kok mereka mengalami situasi seperti itu? Dan ini yang membuat Pater Dehon kemudian bukan hanya gelisah tapi bertanya dalam hatinya, sebenarnya apa yang harus kubuat dengan keadaan mereka? Lalu apa yang bisa kubuat dan kubantu untuk mereka? Dan inilah yang kemudian mendorong Pater Dehon masuk dalam situasi yang bagus karena akhirnya dia membawa semua pengalaman perjumpaan itu dalam doa, dalam keheningan, ya. Dia bukan hanya sekedar gelisah, hatinya bukan hanya menjadi tempat untuk memelas, hatinya bukan hanya menjadi tempat di mana dia merasa emosional, kok kayak gitu ya, terus meneteskan air mata, tidak. Tapi hatinya sungguh-sungguh kemudian dikelola, perasaan-perasaan itu, perjumpaan-perjumpaan itu dikelola dan dibawa di dalam meja di mana Kristus bertahta di sana. Dalam Delexitos, salah satu ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus sebelum ia wafat, dia mengatakan begini, saya bacakan. Berhadapan dengan aneka peristiwa kehidupan, situasi yang tidak menentu, perjuangan untuk bertahan hidup, kita perlu hening sejenak, menarik nafas, dan mengenal apa yang berkecamuk di dalam diri kita. Disitulah kita ingin merasakan kehadiran Kristus, hati dari dunia yang dapat dicapai dengan indera iman. Jadi Pater Dehon sebenarnya melaksanakan apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus dalam arti tertentu. Ketika dia berhadapan dengan situasi yang seperti itu, hatinya gelisah, akhirnya dia justru membawa pengalaman itu di hadapan Kristus dalam devosi dia kepada Hati Kudus. Dan yang menarik, Pater Dehon itu menemukan metode yang membantu dia untuk sungguh-sungguh membawa peristiwa itu ke hadapan hati Yesus. Kami menyebutnya langkah ini sebagai langkah di mana Yesus ada di mata, Yesus ada di hati, dan Yesus ada di tangan. Yesus ada di mata karena Pater Dehon melihat realita. Dia melihat orang-orang miskin, anak-anak kecil,
imam-imam yang letih, orang-orang yang bekerja keras, tetapi Yesus di mata juga karena dia kemudian membaca kitab suci. Yesus ada dalam huruf-huruf yang bercerita di kitab suci itu. Dan ia melakukan Lectio Divina. Dia melakukan langkah-langkah permenungan terhadap kitab suci. Kemudian Yesus ada di hati. Setelah dia melihat realita, dia melihat apa yang disabdakan Tuhan, bagaimana itu ditaruh di dalam permenungan dirinya, dalam pikirannya. Bagaimana dia juga kemudian meresapkan apa yang terjadi ini, kok bisa seperti itu ya Tuhan? Kalau Pater Joni mengatakan itu karena dosa, karena kemalangan terjadi karena dosa yang dibuat manusia. Lalu dia juga bertanya, Tuhan, apa yang kau kehendaki aku perbuat? Maka kemudian ada Yesus di tangan. Artinya sabda Tuhan, realita yang dilihat dan direnungkan itu tidak berhenti di dalam pikiran tetapi dalam action. Bagaimana tangan ini berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, seperti Yesus sendiri hatinya tergerak oleh belas kasihan. Maka Pater Deon pun akhirnya menggunakan dirinya untuk merespon keadaan tadi dengan cara yang agung. Dia mulai mengumpulkan anak, mendidik mereka dengan mendirikan asrama, kemudian dia juga melakukan oratorium, kelompok doa ya untuk para imam supaya mereka semua memiliki kesegaran. Kepada yang tua-tua dilakukan katekese, pengajaran juga melalui pemilik-pemilik perusahaan, pabrik-pabrik waktu itu. Nah, jadi Yesus bukan hanya di mata, bukan hanya di hati, tapi Yesus sampai di tangan. Itulah hati yang tergerak oleh belas kasihan yang dibuat oleh Pater Deon. Maka Pater Deon dengan apik merefleksikan pengalaman perjumpaan itu dengan cara yang seperti yang saya katakan tadi. Lalu ada satu hal yang menarik lagi yang membuat kita semakin jelas bahwa hati yang digunakan Pater Deon itu hati yang mencoba merespon keadaan. Suatu kali ketika kongregasi SCY itu harus meninggalkan Prancis dan ada di Belgia, Pater Deon tentu sudah usianya sepuh, sudah tua, dia harus tinggal satu komunitas dengan anggota yang tidak sepaham dengan dia, yang sering mengkritik dia, yang sering rival ya, melawan lah ya, dia karena nggak setuju dengan gagasan-gagasan yang dikembangkan oleh Pater Deon. Maka dalam satu komunitas itu lucu, pemimpin dengan anggotanya satu rumah, tetapi mereka berdua tidak sepaham. Dan yang menarik adalah justru sebagai pemimpin, Pater Deon tetap berusaha mengajak anggotanya tadi ngobrol tentang berita-berita hari yang itu yang ia baca dari koran. Oh, ada berita ini gimana? Dia mencoba membuka pembicaraan dengan anggota yang sering menentang dia, melawan dia, yang berbeda pandangan itu. Bahkan di komunitas itu dia coba layani, oh kamu mau ambil yang mana? Dia berusaha memberi tempat kepada anggotanya yang tidak sepaham dengan dia. Ia terus mengajak komunikasi, ya dia tetap doa bersama, dia makan bersama. Jadi dengan keberadaan dirinya sebagai orang yang menjadi pemimpin, dia tidak mengekskludkan anggotanya, tetapi tetap memberi tempat. Dan itulah yang mungkin terjadi karena Pater Deon tidak mereaksi keadaan hanya dengan emosi saja, tetapi dengan hati yang diperjumpakan dengan hati Yesus. Jadi pengalaman dia tidak diterima oleh anggotanya itu bukan menjadi sebuah ancaman, tapi justru menjadi bahan bagi dia untuk berdialog dengan Kristus, berdialog dengan hati Yesus. Kemudian apa yang harus kuperbuat bagi orang ini Tuhan? Maka inspirasi kitab suci menggerakkan Pater Deon, Yesus ada di tangan, justru untuk mengajarnya berbicara, melayani dia. Kondisi yang sakit tidak membatasi dia untuk tetap membaca Quran, berbagi informasi, ya sharing bersama. Jadi Kristus ada di mata, ada di hati, dan kemudian ada di tangan itu menjadi salah satu gerakan yang membawa Pater Deon memimpin orang dengan kasih. Nah, inilah yang menarik dari Pater Deon yang bagi saya menginspirasi bahwa dia menggunakan hatinya bukan hanya untuk merasakan emosi, tetapi hatinya dipakai untuk tempat berjumpa dengan Kristus, dan kemudian dia bertanya kepada Kristus, apa yang harus kau perbuat? Maka Pater Deon itu kan kalau dalam meditasinya selalu ada resolusi. Apa yang akan kubuat terhadap situasi hidupku saat ini setelah Tuhan bersabda sama aku? Itulah yang membuat Pater Deon akhirnya langkah-langkah yang ia keluarkan dari pikiran, perkataan, tindak tanduknya, itu lahir dari sebuah permenungan di dalam hatinya. Seperti yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, karena
hatinya diperjumpakan dengan hati Kristus, dan Kristus di situ menjadi hati dunia yang menggerakkan dia untuk melakukan sesuatu. Nah, saya rasa ini yang bisa saya bagikan bagi kita semua, bagaimana Pater Deon menggunakan hatinya untuk merespon keadaan dan kasihnya diungkapkan melalui aksi-aksi yang nyata. Dan ini nyata dalam Yesus ada di mata karena dia melihat keadaan, dia membaca firman Tuhan. Yesus ada di hati karena perjumpaan itu dia renungkan bagaimana sabda Tuhan itu juga dipertemukan di hatinya dengan pengalamannya. Kemudian Yesus ada di tangan. Bagaimana Pater Deon bertindak sesuai dengan dorongan yang diminta oleh Tuhan dalam permenungan dia. Maka dia keluar dari sakristi, keluar dari altar menuju orang lain dengan membawa berkat hati kepada banyak orang.